Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, okay. Hello everyone. Yeah, how are you today? So I hope that now you are in a good condition, in a good health. Yeah, and this is our second meeting in the learning system and classroom management observation class. Yeah. Actually, today you are going to discuss about lesson plan, and I also give you a task or assignment to find the lesson plan that are usually used in English classroom. Nah, kalian semuanya sudah pada pegang atau sudah pada punya lesson plan atau belum? Sudah punya lesson plan atau belum? Semuanya? Ya, saya harap kalian sudah bawa lesson plan ya, atau sudah ada lesson plan ya, atau sudah memegang lesson plan masing-masing ya. Dan mari kita akan bahas tentang lesson plan ya in this meeting. Actually, the lesson plan will be discussed in the two meeting 2 dan meeting 3. Today we're going to discuss about some parts of lesson plan. So let's discuss about this. Okay. Okay, yeah. When we talk about lesson plan, ya, yeah, we talk about RPP in Indonesia. Lesson plan itu bisa dikatakan juga RPP. Kalau misalkan kita mengacu kepada lesson plan in English teaching, ya, atau in English language teaching, atau in teaching ELT gitu ya, teaching English language or in TEFL maksud saya, in English as a foreign language, itu mungkin akan berbeda dengan RPP yang ada di Indonesia. Tetapi kalau saat ini saya akan membahas RPP atau lesson plan yang ada di Indonesia, atau kita bahas tentang RPP seperti itu. Tetapi ya komponen yang ada di RPP itu juga tidak jauh beda dengan komponen yang ada di lesson plan for teaching English as a foreign language atau in the TEFL gitu kan. Atau di dalam RPP memang ada komponen bakunya seperti itu. Sedangkan perintilan-perintilannya, penjelasan-penjelasan yang lainnya yang ada di RPP itu ya hanya tambahan-tambahan saja seperti itu. Oke. Kalau kita melihat when we look at our Permendikbud ya, ada di Permendikbud nomor 65 tahun 2013, yaitu di dalam standar proses ya. Di sini ada pengertian RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi di sini ditekankan bahwa RPP itu digunakan untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi kita bisa saja membuat RPP untuk lebih dari satu pertemuan, atau RPP ini bisa berlaku untuk 2 kali pertemuan misalkan, di mana topik bahasanya sama atau tujuan pembelajarannya sama, tetapi tatap muka yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini adalah 2 kali tatap muka misalkan, bisa saja seperti itu. Nah, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Ya, orang mau menyusun RPP, yang pertama yang harus ditengok atau yang pertama yang harus dilihat adalah silabusnya. Silabusnya, ya. Jadi dalam artian RPP ini merupakan turunan dari silabus, sebenarnya seperti itu. Atau silabus itu masih rencana, di mana rencananya itu masih bersifat konsep, kemudian diturunkan ke dalam RPP atau rencana pembelajaran, di mana di dalamnya itu sudah menjadi teknis gitu ya, untuk yang dapat dilakukan di kelasnya gitu ya, rencananya itu ada di RPP. Ya walaupun silabus itu juga rencana tapi masih konsep seperti itu. Tetapi kalau RPP itu ya rencana dan itu bersifat aplikatif ya, atau applicable seperti itu. Nah, kemudian ya according to Permendikbud nomor 81A tahun 2013 di lampiran 4 tentang implementasi kurikulum pedoman umum pembelajaran, di sini ya dijelaskan bahwa tahapan pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi sebagai guru itu nggak ujuk-ujuk masuk ke kelas gitu ya tanpa mempersiapkan apapun. Langkah awal yang perlu dilakukan oleh guru
yaitu mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Nah, cara guru mempersiapkannya diantaranya adalah yang pertama dengan merencanakan atau menuliskan rencana pembelajaran yang termuat di dalam RPP ini, ya. Ini. Kemudian di sini di Permendikbud nomor 81A tahun 2013 juga dijelaskan, RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. Jadi rencana pembelajaran yang ada di RPP itu ya yaitu untuk satu materi pokok saja atau topiknya itu topik tertentu ya. Jadi atau temanya itu tema tertentu saja. Lain dengan silabus. Kalau di silabus itu kan banyak sekali tema-temanya gitu ya. Nah, kalau RPP itu kita mengambil sebuah tema atau sebuah materi pokok yang ada di silabus ini, kemudian kita rencanakan bagaimana kita akan mengajarkan tentang materi pokok tersebut. Seperti itu. Itu dituangkan di dalam RPP. Oke, nah selanjutnya ya ini lesson plan ya. Sama sebenarnya seperti yang tadi sudah disebutkan sesuai dengan Permendikbud bahwa a lesson plan is a teacher guide for facilitating lessons. Di mana ya lesson plan includes the goal ya, harus ada tujuan yang jelas. Goal itu apa? Yaitu what students need to learn, tujuan pembelajaran. Jadi siswa pada hari itu bertujuan untuk apa nih? Belajarnya itu untuk apa? Jadi tujuan pembelajaran itu untuk mencapai sesuatu. Misalkan tujuan pembelajaran pada hari itu adalah supaya siswa dapat menulis descriptive text misalkan, yaitu tujuan pembelajaran seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita tidak menyampaikan tujuan yang jelas, maka siswa pun tidak akan tahu apa yang akan mereka pelajari di hari itu, tujuannya itu untuk apa, ngapain sih mereka belajar di hari itu, seperti itu. Nah, kemudian how the goal will be achieved, ya biasanya adalah the method of the delivery and procedure. Jadi setelah mengungkapkan the goal-nya, di sini biasanya ada indikator pencapaiannya ya, atau how the goal will be achieved. Atau bisa juga kita sampaikan bagaimana prosedur ya di dalam pencapaian goals ini. Bisa melalui aktivitas apa saja yang akan kita gunakan di dalam kelas itu juga tentang cara bagaimana kita mencapai goals yang ada seperti itu. Atau yang ketiga ya bisa juga atau terdapat a way to measure how well the goal was reached ya, usually via homework assignment or testing. Maksudnya di dalam lesson plan kita juga harus menyampaikan cara ya, cara di mana cara itu adalah cara untuk mengukur apakah pembelajaran pada hari itu tercapai atau apakah goal dari pembelajaran di topik tersebut atau di bagian atau di meeting tersebut itu tercapai atau tidak. Caranya dengan apa ya? Otomatis dengan kita melakukan evaluasi gitu ya. Bisa dengan kalian memberikan exercise, practice seperti itu untuk mengukur kemampuan siswa gitu ya, misalkan. Contohnya tadi, di mana goals-nya adalah by the end of this lesson, misalkan, the student will be able to write a descriptive text. Nah, bagaimana cara Anda tahu bahwa goals ini tercapai? Bagaimana Anda tahu bahwa pembelajaran Anda ini sudah berhasil atau belum? Yaitu kalian harus mengetahui apakah siswa yang Anda ajar ini sudah dapat menuliskan descriptive text atau belum sesuai dengan goals yang tadi sampaikan. Supaya kita tahu bahwa siswa kita sudah dapat bisa menulis descriptive text atau belum, misalkan, yaitu dengan apa ya? Contohnya dengan exercise, ya, dengan memberikan latihan, dengan memberikan evaluasi, testing, misalkan seperti itu, untuk mengukur apakah goals ini tercapai atau tidak. Itu adalah lesson plan. Jadi di dalam lesson plan harus ada goals dan juga harus ada how the goal will be achieved, yaitu berkaitan dengan cara-caranya dan juga bagaimana cara Anda mengukur apakah goals itu tercapai, yaitu evaluasi. Evaluasinya itu harus ada di dalam lesson plan. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian ya, a teacher's plans for teaching a lesson purpose. Nah, gunanya ya atau manfaat atau guna ya, tujuan dari lesson plan itu untuk apa? Yaitu to outline the program for a single lesson. Ya, kita butuh yang namanya outline ya, rancangan. Di mana rancangan ini biasanya seringnya itu untuk a single lesson. Tetapi tadi RPP bisa di Indonesia sendiri seperti itu, kita bisa menyusun sebuah RPP di mana bisa digunakan untuk 2 kali meeting misalkan untuk topik tertentu, atau bisa
bisa lebih dari 1 kali meeting menggunakan RPP tersebut gitu ya, disesuaikan dengan materi. Nah, misalkan materinya itu sangat banyak ya, topiknya tertentu, kemudian kita mau membahas masalah topik itu banyak gitu ya, atau materinya itu gemuk atau materinya itu banyak, maka tidak cukup misalkan kita mau membahas di dalam 1 kali pertemuan saja, maka kalian bisa merancang sebuah RPP untuk lebih dari 1 kali pertemuan, bisa 2 kali atau 3 kali pertemuan seperti itu. Itu yang pertama, itu tujuan to outline. Kemudian yang kedua, to help the teacher in both planning and executing the lesson. Ya, kalau guru itu tidak menyiapkan pembelajaran, pasti di kelas mereka itu akan gagap ya. Akan gagap maksudnya gimana? Karena kita nggak punya rencana apapun, masuk ke kelas bingung. Habis ini mau ngapain lagi ya? Setelah ini kita ngapain ya? Nah, padahal kalau misalkan menjadi guru mungkin pas baru awal-awal ada di kelas gitu ya, waktu 2 kali jam pelajaran misalkan mungkin berasa seperti nggak selesai-selesai. Lihat jam, terus ini kok nggak selesai-selesai pelajarannya dan lain sebagainya. Mungkin itu karena guru tersebut atau ketika kalian tidak menyiapkan pembelajaran dengan matang gitu ya. Tetapi kalau kalian menyiapkan pembelajaran dengan matang atau ada persiapannya gitu ya, pada saat Anda sebelum ke kelas, itu pasti akan terasa, oh ya setelah ini, kemudian ini, ya, oh ini berlangsung berapa menit setelah kegiatan atau setelah siswa melakukan ini, kemudian ini. Pasti sudah ada gambarannya. Nah, itu maka dari itu ketika Anda menyusun lesson plan itu sebenarnya bukan menyusahkan kalian, tetapi memberi kalian memberi bantuan atau membantu kalian ya ketika kalian berada di kelas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah to help the students gitu ya. To help the students ini ya, ini nggak tahu ini apa. To help the students ya, by ensuring that they receive, saya lupa ini. By ensuring that they receive an actual lesson with a beginning, a middle and an end. Ya, bisa juga untuk membantu students kita gitu kan. Nah, untuk meyakinkan bahwa pada saat awal pembelajaran mereka itu mendapatkan apa, kemudian di dalam bagian inti pembelajaran itu rencananya seperti apa, dan pada akhir pembelajaran mereka itu mendapatkan apa misalkan ya. Jadi otomatis pada saat pembelajaran berlangsung, ya the student will get the meaningful learning gitu ya. Tetapi ketika Anda tidak merencanakan, mungkin ada yang miss, yang nggak disampaikan di dalam pembelajaran itu, atau siswa jadinya itu belajar di kelasnya itu sia-sia karena nggak jelas tahapannya seperti itu. Jadi pembelajarannya unmeaningful ya, nggak bermakna pembelajarannya. Itu contoh, itu adalah tujuan kenapa kita harus membuat lesson plan seperti itu. Nah, ini ya komponen ya dari lesson plan sudah dijelaskan di dalam Permendikbud nomor 81A, yaitu ada goal, ada materials, ada method, ada source, ada assessment. Ya, ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada metode, ada sumber belajar, ya, dan juga ada assessment. Ya, ini adalah patokan resmi yang ada di Indonesia seperti itu ya. Kalau kita beracuan ke Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Biasanya ini ada muncul di soal kompre nih biasanya. Ya, kalau kalian nanti ujian kompre ditanya tentang lesson plan ada di Permendikbud nomor berapa misalkan, ya tolong ingat-ingat gitu ya. Nah, langsung saja ini adalah example of lesson plan ya yang ada di Indonesia. Ini mungkin juga kalian sudah memegang RPP masing-masing ya. Kalau kita lihat di sini ada RPP ya, terus di sini dijelaskan materi yang dibahas di dalam pembelajaran ini adalah KD 3.2 sama KD 4.2 gitu ya. Kemudian nama sekolah, mata pelajaran, ini adalah identitasnya. Kemudian materi pokoknya terkait dengan apa? Misalkan di sini teks, interaksi transaksional, melibatkan, nah, dan lain sebagainya nih. Nah, ini adalah materi pokok. Kemudian di sini ada alokasi waktu 2 kali pertemuan, masing-masing 60 menit. Berarti ini RPP digunakan untuk 2 kali meeting gitu ya, 2 kali pertemuan. Kemudian di sini ada kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini tentunya turunan dari silabus atau diambil dari silabus.
Sedangkan tujuan pembelajaran ini biasanya adalah guru yang menyusunnya, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan mengamati video perkenalan diri sendiri dan orang lain gitu ya, siswa dapat ngapain aja. Misalkan yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial gitu kan, menyusun teks gitu, kemudian dapat menulis dan lain sebagainya ya, dan meminta informasi. Nah, ini disusun oleh guru. Tetapi kalau yang kompetensi dasar ini adalah ada di kompetensi dasar itu ada di silabus ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalamnya ini adalah the way to achieve the goals-nya, yaitu ada langkah-langkah pembelajaran. Karena di RPP ini terdapat 2 pertemuan, maka di sini ada keterangan pertemuan ke-1, mungkin nanti ada pertemuan kedua seperti itu. Nah, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan itu ya opening session ya. Di dalam opening guru ngapain aja, ada memberi salam dan lain sebagainya ya kan. Kemudian di kegiatan inti ya, di kegiatan inti apa yang dikerjakan oleh siswa dan apa yang dikerjakan oleh guru gitu ya. Yuk. Kemudian di bagian penutup apa saja ya. Di sini ada keterangannya juga, online dan offline misalkan, atau online tidak tatap muka dan sebagainya. Ini disesuaikan dengan keadaan sekarang seperti itu ya. Contoh di sini ada di pertemuan kedua, guru ngapain aja di dalam pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus dilakukan di pembelajaran atau the way to achieve the goals-nya. Setelah itu, kalian harus mengukur ya tadi, apakah goals itu tercapai atau tidak, ya? Apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak, maka dengan cara Anda melakukan apa? Melakukan namanya evaluasi. Evaluasi bisa diberikan misalkan dengan kalian memberikan ya ini, misalkan dengan memberikan kegiatan exercise yang ada di kegiatan inti, misalkan meminta ya siswa membandingkan ungkapan-ungkapan, misalkan peserta didik melakukan dialog mengenalkan bahwa dan lain sebagainya. Lampiran penilaian keterampilan. Nah, ini contohnya ada di bagaimana guru menilai siswa gitu ya. Di sini ada penilaian ya. Ada penilaian observasi, kalau sikap, karena kan di kurikulum Indonesia itu ada beberapa komponen yang dinilai ya. Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Di sini ada teknik observasi, pengetahuan dilakukan dengan tes tertulis, misalkan dalam bentuk kuis gitu ya. Apa soalnya misalkan. Kemudian keterampilan dengan unjuk kerja, misalkan ini kan kelas speaking atau ini adalah materi speaking, berarti bisa dengan praktik berbicara atau role play, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah evaluasi yang kita gunakan ketika when we are going to now that whether the learning objective are achieved or not in the lesson, seperti itu. Ini contoh lesson plan ya, nanti kalian ketika melakukan observasi di sekolah gitu ya. Langkah awal yang harus diobservasi itu apa dulu? Yaitu kalian mengobservasi yang namanya lesson plan ini. Kalian observasi lesson plan. Kalian bisa meminta lesson plan ke guru yang ada di sekolah tersebut gitu ya. Yang kemudian setelah Anda memahami dengan seksama apa yang ada di lesson plan itu atau di RPP, nanti Anda cocokkan dengan kegiatan guru yang ada di kelas. Oh, ternyata cara guru pada saat menyampaikan langkah ini itu seperti ini. Oh, pada saat guru melakukan kegiatan yang ini atau misalkan menjelaskan tujuan pembelajaran itu seperti apa dan lain sebagainya. Di situ kalian akan tahu tentang about the learning system dan juga about the management ya. LS, learning system and management kelasnya itu seperti apa, yaitu Anda harus observasi dulu dari yang ada di lesson plan ini, kemudian baru melihat reels-nya atau prakteknya yang ada di kelas, seperti itu ya. Okay, so I think that's all about lesson plans, everyone. So now it's time to analyze. Sekarang sebelum kalian nanti datang ke sekolah gitu ya, karena kalian sudah pegang lesson plan masing-masing, silahkan saya minta kalian untuk menganalisis lesson plan kalian gitu ya. Yaitu coba pahami yang ada gitu ya. Misalkan mulai dari bagian-bagian ininya, goals, material, method, short assessment ya, terutama komponen ini kalian silahkan pahami supaya juga nanti kalian ketika pada saat mau PPL atau praktek itu tahu bagaimana cara untuk menyusun lesson plan seperti itu. Okay, so I think that's all everyone. This meeting ya, karena kita hanya satu SKS dan selanjutnya kita lanjut via Telegram. If you have some question, maka
kita melalui Telegram seperti itu ya. So let's discuss about lesson plans in the Telegram. So see you on the Telegram, everyone.